Senin 27 April 2026 tuh ada 16 nyawa melayang dan lebih dari 80 orang terluka parah di eplasemen stasiun Bekasi Timur. Dan seluruh korban yang meninggal itu penumpang perempuan yang kejebak di gerbong paling belakang KRL komuter lain. KNKT yang tengah mengusut penyebab kecelakaan kereta api Argo Bromo anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Mulai dari sebuah taksi yang mogok yang kemudian ditabrak oleh kereta listrik dari arah Cikarang. Sang sopir baru bekerja dan menjalani pelatihan hanya 1 hari. Pertama, gue turut berduka cita sama semua perempuan yang lagi berjuang buat keluarganya, buat anaknya, dan juga masa depan mereka. Karena ini emang kejadian yang sangat disayangkan sih. Karena tujuannya kita nggak mau kejadian ini sampai terjadi lagi di masa depan. Dan sebelum kita nunjuk jari ke siapa yang salah, siapa yang harus masuk penjara, kita harus benar-benar duduk dulu nih, bedah kasusnya dari kepala dingin dan semua hukum yang bisa menjerat pihak manapun. Karena reaksi pertama yang gue lihat di media itu salah supir taksinya. Ada juga yang bilang salah masinisnya. Menurut gue itu reaksi yang manusiawi, tapi di saat yang sama itu reaksi yang berbahaya. Karena di kasus ini kita dikasih tulang, padahal dagingnya itu disembunyiin. Buat yang nggak ngerti kasusnya, gini kronologinya. Senin malam 27 April 2026, pas di 8.40 WIB, ada satu unit taksi listrik Green SM. Pakai armada VinFast, dia mogok total di tengah perlintasan sebidang JPL 85, Jalan Ampera. Dugaan awalnya ini menurut Korlantas Polri ya, korslet atau permasalahan elektrikal di mobilnya. Jadi sebenarnya bukan sopirnya ugal-ugalan, tapi emang mobilnya mati mendadak. Nah makanya KRL komuter lain arah Cikarang itu ngehantem taksinya. Karena insiden ini, KRL kedua yang menuju Cikarang terpaksa berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Tapi nggak nyampe 7 menit kemudian dari arah barat, KA Argo Bromo anggrek, 110 km per jam, nggak ada peringatan, nggak ada sinyal merah, ngehantem dan tembus masuk ke dalam gerbang khusus perempuan KRL. 16 meninggal, 90 orang luka-luka. Nah setelah kejadian ini ada yang bikin gue gemes. Besoknya, 28 April, masih di suasana duka nih, keluarga korban masih nunggu di depan kamar rumah sakit Menteri PPPA Arifah Fauzi. Keluar pernyataan ke wartawan, bukan soal investigasi, bukan soal sistem yang gagal, tapi usulannya gerbong wanita dipindahin ke tengah. Jadi yang depan belakang tuh laki-laki nih, dan perempuan di tengah. Nah itu meledak banget. Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Gue ngerti, karena logikanya kebalik. Solusi yang ditawarin sama seorang menteri bukan benerin sistem yang gagal, tapi ngatur ulang siapa yang jadi korban berikutnya. Makanya nggak 1 hari kemudian Arifah minta maaf resmi via Instagram Kementerian PPPA. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Tapi gue nggak mau bahas panjang di sana. Karena ini bukan soal satu menteri yang salah ngomong. Ini tuh pola. Setiap ada tragedi transportasi di Indonesia, respons pertama yang keluar itu ngalihin perhatian dari sistem ke hal lain. Nyalain supir, nyalain posisi gerbang, nyalain cuaca. Dan itu bukan hal yang proper untuk kita bahas. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Hukum kita tuh udah ngebagi kewajiban secara sangat spesifik berdasarkan sumber masalahnya. Nah, gue bakal bongkar aturan mainnya satu persatu, biar setidaknya dari kasus ini ada pelajarannya dan jari kita nggak nunjuk ke arah yang salah. Coba gue tanya ke kalian sesuatu yang sederhana. Kalau kalian tahu armada taksi yang kalian operasiin itu berpotensi mati mendadak, mau karena masalah apapun ya, ini masalah elektrikal nih, apa kalian bakal tetap jalanin armada itu di Jalan Bekasi yang penuh perlintasan kereta aktif? Sebenarnya logika simpelnya, ya enggak. Tapi itu yang diduga terjadi sama Green SM Indonesia. Perusahaan asal Vietnam dan baru masuk di Januari 2025, 1,5 tahun, agresif banget ekspansinya, dan seluruh mobilnya tuh pakai VinFast, mobil listrik produksi Vietnam yang baru masuk Indonesia. Nah, satu hal yang genuinely concerning ya, mobil listrik itu punya karakteristik teknis yang beda fatal dari kendaraan konvensional. Simpelnya gini, pas sistem komputer atau ECU dari mobil listrik itu rusak atau error, default keamanannya itu mutusin aliran listrik dan ngunci transmisi. Ya secara logika kalau di jalan tol ya aman, tapi di atas rel kereta aktif ini bukan fitur keselamatan, ini vonis kematian. Ini bukan hal baru loh, ini diketahui sama industri otomotif global. Terus nanti ada yang nanya, bang, emang supirnya nggak bisa ngapa-ngapain? Nah ini yang sebenarnya bikin gua agak geleng-geleng. Supir yang berinisial RRP itu diduga baru kerja 3 hari dan pelatihannya cuma 1 hari. Dan isinya bukan soal darurat, itu soal cara nyalain mobil, cara nyetir basic. Itu keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya sendiri. In a way, nggak ada pelatihan soal apa yang harus dilakuin kalau kendaraannya mogok, nggak ada SOP darurat, dan ini yang paling gila nih. Pas mobilnya mati di atas rel, pintu mobilnya tuh nggak bisa dibuka dari dalam karena sistem electrical EV-nya ikut mati. Akhirnya sopir baru bisa keluar pas coba nyalain ulang mesin dan keluar lewat jendela. Coba kalian tanya deh, ini salah supirnya atau salah sistemnya? Karena mobil yang desain emergency exit-nya bergantung 100% pada listrik tanpa mekanisme manual backup, ya secara logika itu bukan kendaraan yang aman dioperasikan
dilakukan di kawasan perlintasan kereta aktif. Korlantas Polri pun akhirnya ngaku ini gap besar. Mereka langsung kirim surat ke seluruh perusahaan taksi EV harus bikin SOP darurat kereta. Artinya apa? Sebelum kejadian ini, SOP itu literally nggak ada. Nggak kepikiran tuh kalau mobil listrik sifatnya kan begitu. Harus ada cara solve-nya nih kalau mereka mogok di rel kereta. Jadi secara hukum, pihak ketiga yang terbukti lalai dalam pengoperasian kendaraan di perlintasan sebidang bisa diminta pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Kalau investigasi resmi membuktikan 1. Mogoknya disebabkan cacat bawaan armada yang seharusnya diketahui operator. 2. Pelatihan supir nggak memadai untuk kondisi darurat. 3. Ada kelalaian pemilihan rute di kawasan berisiko tinggi. Maka dari itu, Green SM sebagai korporasi wajib dijerat. Bukan cuma sopir lapangannya. Dan memang semestinya gitu, karena Kemenhub sendiri udah langsung gerak. Dirjen Perhubungan Darat sidak mendadak ke pool Green SM Bekasi di 28 April 2026. Evaluasi kepatuhan standar keselamatan armada yang masih berlangsung. Jadi sanksi yang sekarang masih floating ya, dari pembekuan izin operasi sementara sampai pencabutan izin usaha permanen. Dan harus kita akui, setiap kejadian kayak gini, pemilik sistem atau organisasi memang harus yang bertanggung jawab paling besar. Karena kalau sopirnya lalai, artinya kurangnya mekanisme dari organisasi untuk membuat supirnya tidak bisa lalai. Tapi ini cuma layer pertama nih. Yang bikin gue lebih marah sebenarnya layer kedua. Karena pas taksi itu mogok, seharusnya ada sistem yang bisa ngecegah Argo Bromo itu nerabas. Ternyata sistem itu gagal. Ini paradoks terbesar dari tragedi Bekasi Timur. Dan ini bagian yang paling jarang dibahas sama media. Coba gue jelasin dengan analogi paling sederhana. Bayangin sistem persinyalan kereta. Itu tuh kayak lampu lalu lintas yang otomatis dan nggak bisa salah. Nama aja sistem absolute block system yang diterapkan sama KAI. Jadi emang sebuah kereta secara teknis itu nggak boleh masuk ke satu petak jalur yang sudah terisi kereta lain. Pas ada kereta di depannya, sinyal tuh harus otomatis merah. Harusnya. Tapi di malam itu, masinis KA Argo Bromo Anggrek, Noviandri, itu bersaksi. Pas lewat dari Bekasi, sinyal yang diterima tuh hijau, dan pas dia ngedeketin Bekasi Timur, sinyalnya tiba-tiba merah tanpa ada transisi peringatan kuning. Ini penting ya, karena kutipan asisten masinisnya ini krusial. Gue bacain langsung. Harusnya itu nggak bisa merah. Soalnya dari Bekasi hijau, koneksi ya harusnya. Kalau hijau di sini, maksimal kuning, tak bisa merah. Kecepatannya lumayan, 100 km per jam. Artinya apa? Artinya, ini sistem yang seharusnya nggak mungkin ngasih sinyal hijau di jalur terisi. Dia malah kasih sinyal hijau. Sistem yang seharusnya fail safe, gagal. Akhirnya KNKT udah langsung turun lapangan dan ngelakuin simulasi sistem persinyalan langsung di lokasi kejadian. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, dia ngomong langsung di stasiun Bekasi Timur. Hasil simulasi menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan serta potensi kelemahan sistem. Artinya Kemenhub sendiri tuh udah ngaku ada potensi kelemahan sistem yang perlu diusut. Sekarang bisa nggak KAI cuci tangan dan bilang itu gara-gara taksi, bukan salah kita? Berdasarkan hukum yang berlaku, nggak bisa. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 menegaskan bahwa penyelenggara prasarana kereta api bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengoperasian infrastruktur. Fakta bahwa KA Argo Bromo Anggrek berhasil masuk ke petak blok yang udah keisi KRL tanpa ngedeteksi sinyalnya benar, itu tuh kegagalan fatal. Dan itu harusnya jadi tanggung jawab full dari KAI. Pertanyaannya kan, ada nggak kelalaian perawatan sistem persinyalan? Ada nggak kegagalan prosedur pas darurat? Apa pusat kendalinya tuh lalai? Kasih informasi kondisi jalur ke masinis. Kalau KNKT berhasil ngebuktiin salah satu dari itu, langsung bisa diseret ke meja hijau. Harusnya begitu. Hukum kita harusnya nggak pandang bulu. Makanya sempat ada news, direksi harus mundur, apalah. Intinya kan masalah tanggung jawab nih. Apa sudah diusut tuntas? Pertanyaannya, siapa yang wajib nanggung kompensasi nyawa dari korban? Di balik pertanyaan siapa yang salah, ya sebenarnya posisi yang paling lemah penumpang. Dan agak kasihan sih, padahal penumpang yang bayar, mempercayakan nyawanya ke perusahaan transportasi. Tapi ya, aduh, kasihan sih. 16 perempuan yang berangkat kerja atau pulang ke rumah pas malam itu. 90 orang yang masih menjalani pemulihan. Mereka tuh nggak ada hubungannya sama debat teknis persinyalan. Mereka nggak pilih untuk ada di gerbong yang akhirnya jadi reruntuhan besi. Mereka cuma beli tiket, naik kereta. Nah, disinilah hukum kita tuh sebenarnya punya proteksi yang kuat banget. Ini ada di pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Dia bilang bahwa penyelenggara sarana kereta api, dalam hal ini ya operator KRL, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang dialami penumpang, termasuk luka-luka atau meninggal dunia. Ini istilah bisnisnya strict liability. Sama kayak logika yang tadi gue share. KAI yang jual tiket, KAI yang undang penumpang naik ke gerbongnya. Makanya KAI yang wajib ngejamin keselamatannya dari titik masuk sampai tujuan. Apakah terbukti KAI salah secara operasional? Secara hukum strict liability itu tuh pertanyaan sekunder. Yang primer, penumpang yang ada di dalam gerbong KAI dan ngalamin kerugian jiwa, hak kompensasi mereka tuh nggak bisa ditunda nunggu putusan pengadilan bertahun-tahun. Biaya
biaya pengobatan penuh, santunan korban meninggal dunia, kompensasi kerugian materi, ini hak yang harus dieksekusi sekarang. Ya sebenarnya presiden kita udah ngasih garansi nih secara langsung. Beliau pas ngunjungin korban di rumah sakit, nanti ada semuanya ada kompensasi ya. Tapi kan garansi presiden itu harus diikuti eksekusi nyata dari KAI, bukan sekedar pernyataan duka cita di press conference. Nah tapi kalau gue jujur, nyelesain masalah kompensasi itu penting, tapi itu ngebenerin dampaknya, bukan akar masalahnya. Yang lebih penting, gimana caranya sistem ini dirombak total biar kejadian ini nggak benar-benar terulang lagi. Gue mau kasih satu perspektif yang mungkin bikin sebagian dari kalian gak nyaman. Tragedi Bekasi Timur ini sebenarnya bisa diprediksi. Bahkan udah diprediksi. Di Pulau Jawa aja ada 1.800 titik perlintasan sebidang kereta api. Itu warisan infrastruktur lah dari era Belanda. Yang sampai malam kejadian itu banyak yang nggak dijaga secara resmi. Sementara di saat yang sama, kita ngizinin mobil listrik komersial baru yang karakteristiknya ini belum diuji nih secara sistemik di lingkungan infrastruktur kereta aktif. Dan itu operasinya langsung massal. Itu bukan sial sih sebenarnya. Itu dari awal emang bom waktu yang tinggal nunggu kapan meledaknya. Dan akhirnya pas meledak, apa yang terjadi? Pemerintah baru gerak. Dan kali ini mereka gerak cepet loh. Kayak yang tadi gue mention, KNKT langsung resmi investigasi pakai simulasi sesuai PP nomor 62 tahun 2013. Pak Presiden langsung turun, ngunjungin korban, nyetujuin dua hal besar. Bantuan Presiden 200 miliar untuk flyover bulak kapal di titik perlintasan maut. Kedua, dan ini yang lebih masif, alokasi hampir 4 triliun rupiah untuk ngebenahin 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa. Angkanya besar, komitmennya kenceng. Tapi kita udah apal lah siklus ini. Rame di berita, viral di Twitter, terus 2 bulan kemudian, we don't know. Dan biar ini nggak kejadian kayak gitu, gue mau kasih kalian benchmark yang konkret. Karena negara lain tuh udah ngalamin ini duluan dan mereka nunjukin jalan keluarnya. Amerika Serikat 2005, Glendale, Los Angeles. Salah satu SUV terjebak di rel. Tabrakan beruntun. 3 kereta, 11 orang tewas, 180 luka-luka. Polanya tuh hampir persis lah sama di Bekasi Timur. Bedanya, respons dari Metrolink pasca Glendale itu nggak main-main. Mereka investasi 500 juta dolar, itu sekitar 8 triliun lah, buat upgrade keselamatan di 512 mil jalur kereta mereka. Dan yang paling krusial, mereka jadi negara bagian pertama di Amerika yang pasang Positive Train Control atau PTC, sistem digital yang secara otomatis ngerem kereta kalau ada bahaya di depannya tanpa perlu nunggu sinyal manual dari masinis. Itu di tahun 2005 loh. Dan harapannya dengan apa yang dilakuin Pak Prabowo sekarang, kita bisa lakuin hal yang sama kayak US pas tragedi di LA. Nah makanya ada 3 hal yang nggak boleh berhenti dikawal. 1, investigasi KNKT itu harus tuntas, hasilnya harus dibikin transparan ke publik. 2, sanksi hukum harus nembus ke level eksekutif, karena kalau terbukti ada kelalaian struktural ya di Green SM atau dari KAI, ya manajemennya harus tanggung jawab. 3, standarisasi kendaraan listrik komersil untuk operasi di kawasan perlintasan kereta aktif harus dibuat. Nah tapi intinya kayak gini, gue ngerti ada di antara kalian yang mikir, bang, yang penting ini cepet beres, kompensasinya turun, dan gue bisa naik kereta lagi dengan aman. Dan itu nggak salah, itu pragmatis, itu wajar. Tapi yang gue khawatir, yang paling gue takutin, bukan pemerintah nggak bereaksi, mereka udah bereaksi, dan kali ini cukup cepet ya. Yang gue takutin tuh, apakah reaksi ini cuma berlangsung selama spotlight media ini nyala, atau beneran dilakuin setelahnya. Bekasi Timur itu bukan kasus pertama loh, dan kalau nggak ada perubahan struktural yang nyata, gue nggak yakin ini bakal jadi yang terakhir. Tapi menurut kalian gimana? Cukup nggak sanksi hukum di Indonesia buat cari pertanggungjawabannya, atau kasus ini bisa jadi kayak kecelakaan sebelumnya, ya diusut, ngomongannya gede tapi nggak diberes-beresin? Menurut kalian gimana? See you guys in next video, bye bye.